Hello guys, welcome back to TikTok. Tik, Thursday itu Kamis dan Talk itu ngobrol. TikTok. Hari ini kita kedatangan teman kita namanya Gracia Tanonggi. Dia all the way dari Makassar loh. Dan dia sedang melanjutkan perkuliahan di Jakarta. Namun di tengah-tengah pandemi ini, dia memilih untuk taat untuk pulang ke kampung halamannya. Dan tepat pada waktunya. Dan itulah memang pertolongan Tuhan, amin. Selalu tepat pada waktunya. Mari sama-sama kita akan dengarkan kesaksian Gracia Tanonggi bersama dengan Stefani hari ini. Shalom Eco Generation. Jadi hari ini kita sudah bersama salah satu teman kita. Dia adalah salah satu mahasiswa dari STT Bethel Indonesia. Halo Ji, apa kabar? Hai Tep, puji Tuhan baik-baik. Puji Tuhan, kamu udah sampai Makassar ya? Puji Tuhan sudah di Makassar. Oke, jadi boleh langsung diceritain aja Ji. Awal ceritanya kamu bisa sampai Makassar dan keadaan sehat seperti ini. Awalnya itu, awal-awal banget, itu sebenarnya keadaan di mana asrama nggak bolehin anak-anaknya untuk keluar dulu, gitu. Maksudnya nggak boleh pulang kampung dulu, dan kalau juga mau ke Indomaret atau apa juga masih nitip. Pokoknya kita dijagain banget, awalnya gitu. Terus? Nah tapi waktu itu temen kamarku orang NTT, 2 orang itu mereka pulang gitu. Mungkin dengan izin kepala asrama dan lain-lain gitu ya. Nah sebenarnya pada saat itu papaku itu sebenarnya sudah suruh pulang. Tapian waktu itu guanya nggak mau. Maksudnya kayak ya udah sih tunggu dulu gitu. Maksudnya siapa tahu masih mau kuliah atau siapa tahu masih ada kegiatan yang lain. Jadi kayak sabar-sabar dulu, ntar tunggu pemberitahuan dari asrama boleh pulang baru pulang deh gitu. Awalnya sih gitu. Lanjut. Nah terus waktu itu mereka tuh pulangnya hari Selasa malam, pokoknya malam banget lah, jam 10, jam 11 malam mereka pulang. Bukan jam subuh-subuh, malah jam 1, jam 2 mereka pulang. Nah mereka tuh upload status dan statusnya itu kebetulan dilihat sama mamaku. Terus mamaku bilang, lah itu temenmu pulang gitu, kok kamu nggak pulang gitu kan. Nah terus kayak aku bilang lah bahwa ya mungkin mereka udah lewatin prosedur izin dan lain-lain dan sebagainya. Nah sebenarnya cerita awalnya itu mulai di hari Rabu pagi. Nah Rabu pagi itu ada satu kejadian di mana pada pagi hari salah satu temanku tiba-tiba ngechat, tiba-tiba kasih tahu bahwa tiba-tiba aku nggak bisa cium bau, nggak bisa ngerasain makanan. Sebenarnya kan kita nggak tahu ya itu apa gitu kan. Aku juga waktu itu nggak tahu sama sekali itu apa gitu. Maksudnya kayak belum booming waktu itu, belum terlalu bagaimana banget COVID-nya. Yang kayak gitu-gituan kan. Terus dia kirimin screenshot di Google yang bilang bahwa itu tuh tanda-tanda COVID. Gila sih waktu dikirimin itu panik luar biasa, karena kayak ceritanya aku yang pertama tahu kan di asrama itu kalau dia punya tanda-tanda yang kayak gitu. Jadi kamu orang pertama yang dikasih tahu? Panik banget. Iya dia udah kasih orang tuanya, tapi setelah itu maksudnya orang asrama. Aku yang pertama kali kasih tahu. Itu panik banget sih awalnya, kayak takut karena kayak aduh kasihan nanti dia kenapa-napa gitu. Pikiranku tuh cuman nanti dia kenapa-napa gitu. Akhirnya setelah itu pas dikasih tahu langsung OTW ke ruang doa pada saat itu juga gitu, langsung OTW ke ruang doa. Itu tuh sekitaran jam 10 jam 11-an lah gitu, langsung OTW ruang doa. Akhirnya berdoa tuh berdoanya kayak berdoa berserah, berdoa kayak Tuhan jangan sampai dia kenapa-napa dong. Itu kayak saat itu belum punya pikiran bahwa anak asrama ada yang kena dan lain-lain. Itu nggak ada pikiran sama sekali, cuman pikirin dia doang sih waktu dan itu. Temenmu itu juga belum cerita ke siapapun ya selain kamu ya? Belum takut orang-orang panik gitu. Ya akhirnya nah di doa itu tiba-tiba aku tuh kayak ngelihat tanteku, tiba-tiba kayak ditunjukin muka tanteku. Ada salah satu tanteku di Makassar. Ini kebetulan emang punya, di Makassar. Tanteku yang di Makassar. Kebetulan dia ini memang ada karunia
bisa berbahasa roh, tapi bisa juga untuk menafsirkan bahasa roh itu. Itu memang punya karunia. Dan tiba-tiba Tuhan nunjukin dia dalam doa itu gitu. Setelah amin udah doa, pada saat itu juga masih di ruang doa langsung telepon mama papa, kasih tahu bahwa tadi barusan doa terus ngelihat tante ini gini, saya tante ini gitu, nggak tahu apa, coba deh, maksudnya coba panggil tante ini untuk berdoa gitu, karena emang tante ini pendoa gitu kan, coba panggil doa. Nah akhirnya pada saat itu mamiku langsung telepon tanteku untuk datang ke rumah dan berdoalah gitu kan. Papiku bilang ya udah tunggu dulu, nanti di record hasil, maksudnya di record pas doa gimana gitu. Akhirnya sekitar siang-siang jam 1 jam 2 papiku kirimlah record itu, dan di record itu Tuhan bilang bahwa bawa pulang anakmu segera saat itu juga, dan hari itu juga disuruh bawa pulang anakmu. Dan Stefani juga udah denger gitu kan, di suara Tuhan itu dibilang jangan berlambat-lambat, jangan bersantai-santai gitu, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi esok. Jadi hari itu juga bawa pulang anakmu. Dan akhirnya pada saat itu papaku langsung beliin tiket untuk pulang ke Makassar tanpa basa-basi banget, langsung beliin tiket. Dan temenku pun juga aku kasih tahu gitu bahwa langsung pulang aja gitu. Aku kirimin juga record itu, dan mamaku juga sempat telepon dia, maksudnya untuk udah pulang aja gitu. Akhirnya di hari itu pun kita pulang, dia pulang sore, pulang malam gitu. Temenmu yang sudah kena tanda COVID itu pun juga pulang hari itu juga langsung pulang, gercep istilahnya gitu. Ya setelah Ji udah sampai di Makassar, baru ketahuan ya kalau banyak banget yang kena COVID di SCT Battle ini. Sebenarnya waktu pertama kali pulang tuh masih aman-aman aja, karena kayak masih kayak nggak terjadi apa-apa gitu, kayak sebenarnya tanya-tanya juga apa sih maksud Tuhan yang Tuhan bilang bahwa kalau kamu nggak pulang hari itu juga mungkin nggak bisa lagi, atau mungkin pokoknya kamu nggak tahu hari esok apa yang terjadi. Sebenarnya nggak ngerti maksud Tuhan tuh apa gitu. Dan akhirnya setelah pulang beberapa selang waktu, entah berapa lama ya lupa, cuman nggak terlalu panjang waktunya, tiba-tiba dapat kabar lah kalau ada yang kena gitu. Disitulah waktu kayak ya ampun, kayak akhirnya waktu lagi panas-panasnya nih berita-berita, baru yang kayak ya ampun temen-temenku gitu. Dan kamu termasuk gitu. Orang yang sangat beruntung ya, karena Tuhan sudah jadi iya benar-benar sih, karena itu waktu itu berarti aku orang ketiga yang pulang, orang keempat deh, karena yang pertama 2 orang yang pertama pulang, terus yang ketiga temanku ini yang udah ada tanda-tanda, yang keempat aku di hari itu juga gitu. Jadi kayak kita orang-orang pertama yang pulang lah istilahnya gitu. Dan Ji tahu nggak kurang lebihnya berapa mahasiswa yang kena COVID ini di SCT Battle? Kira-kira? Kemarin sempet tanya ke temen yang kena, katanya sih jumlah semuanya ya total itu sekitar 60-an. Wow. Dan Ji termasuk anak yang tidak kena. Dan itu semua begitu. Itu yang kayak itu tuh yang kayak cara Tuhan banget bisa gitu ya, cara Tuhan banget. Kalau misalnya pada saat itu kekeh nggak mau pulang, maksudnya kayak udahlah nggak usah berdoa, udahlah nggak usah ikutin, mungkin itu cuman halusinasi waktu berdoa atau apa gitu kan. Mungkin pada saat itu sih nggak bakal pulang sih, karena emang nggak mau pulang, karena kita kira tuh kami kira itu masih kuliah, karena belum ada pemberitahuan bahwa kuliah di Brinton apa, belum ada. Jadi kayak mungkin masih kuliah kali gitu. Jadi bawa baju pun tuh kayak cuma 1-2 lembar doang, karena kiranya tuh cuma pulang 1 hari 2 hari gitu. Luar biasa. Jadi tantemu ini adalah salah satu ibaratnya alat Tuhan yang Tuhan pakai supaya dia bisa kasih pesan untuk kamu gitu, dan kamunya juga terkoneksi gitu dan ngerti, oh ini loh maksud Tuhan gitu. Langsung gercep gitu. Itulah cara-cara Tuhan. Iya, cara-cara Tuhan juga sih. Dari awal aku berdoa, terus dapat kayak
tiba-tiba lihat tanteku, tiba-tiba mamiku panggil tanteku, dan ternyata dari situlah ada cara-cara Tuhan gitu kan untuk kasih tahu mereka bahwa bawa pulang aku segera gitu. Jadi ya Tuhan tuh cara-caranya ada-ada aja gitu. Iya. Maksudnya ajaib-ajaib aja gitu. Luar biasa. Dan kalaupun baru mikir sih kalau misalnya seandainya waktu itu waktu dikasih tahu bahwa temanku ini punya tanda-tanda, terus aku nggak milih untuk berdoa, maksudnya milih untuk, kita kan perempuan kadang lebih sensitif ya, maksudnya lebih milih untuk nangis di kasur atau takut, khawatir gitu kan, dan gak milih doa, ya mungkin nggak ada sekarang, mungkin nggak ada doa, mungkin nggak ada suara Tuhan, mungkin nggak ada aku pulang gitu. Iya. Untungnya Ji pun juga peka ya. Dan katanya juga ketika Ji berdoa dan teman-teman berdoa, kalian memikirkan hal yang sama, maksudnya kayak Tuhan juga kasih pesan yang sama gitu ya Ji? Iya, jadi waktu berdoa itu sebenarnya memang udah jauh sebelum ini emang udah ada beban berdoa buat STTBI gitu, dan ternyata waktu itu sempat ngalamin beberapa hal lah, mulai dari nggak bisa berdoa dan lain-lain, dan ternyata hal itu dialamin oleh beberapa teman yang lain juga, dan itu cuma beberapa orang, dan nggak tahu kenapa Tuhan kayak persatuin kita gitu. Jadi kayak kita dipersatuin, kita ngalamin hal yang sama, kita berdoa, ada yang seperti diganggu nggak bisa berdoa dan lain-lain, tetapi benar-benar harus fight, maksudnya benar-benar perjuangan, bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh yang di udara itu, yang kayak oh ini gitu, yang harus bersatu, gandengan tangan, doa peperangan, oh ini gitu. Dan katanya juga Ji, kurang lebih dari 60 mahasiswa yang terkena COVID ini juga sekarang sudah mulai pulih ya, hampir semuanya ya. Udah, puji nah, Tuhan, itu semua karena Tuhan, doa. Yang lain semua sudah pulih. Karena itu semua karena doa semua udah pulih, walaupun prosesnya panjang banget, tapi mereka udah pulih, dan udah banyak yang pulang ke kampung masing-masing. Oke. Ya. Ji, mungkin Ji ada pesan nggak untuk gimana? Yang kita nih lagi nonton semua, Ji mungkin ada pesan nggak yang mau disampaikan untuk kita semuanya? Pesannya untuk anak-anak muda ya berarti ya. Untuk anak-anak muda, masa-masa sekarang ini tuh seharusnya masa-masa dimana kita fight, masa-masa dimana kita sedang berkoar-koar banget untuk ngelakuin banyak hal untuk Tuhan gitu ya. Kayak kalau sekarang kita cuman ngelihat orang, dia ngalamin mujizat Tuhan, dia ngalamin keajaiban Tuhan, dia ngalamin cara-cara Tuhan dan lain-lain, seharusnya kita jangan mau cuman jadi pelihat gitu, tapi kita mau jadi orang yang ngalamin. Gitu. Jadi kalau kita ngalamin, kita bisa bagi ini tuh ke orang-orang gitu. Jadi nomor satu sih hubungan sama Tuhan ya, maksudnya cintai Tuhan lebih dari apapun lah, intinya itu. Cintai Tuhan lebih dari apapun. Jadi intinya terus keep connect sama Tuhan ya, karena di tengah pandemi kayak gini, karena banyak banget mungkin dari kita juga suka malas berdoa, malas beribadah ya kan. Jadi doa itu penting ya Ji. Intinya mungkin kayak gini, kalau kita punya pacar, kita pasti menghubungin pacar kita terus, ya nggak sih? Maksudnya kayak kita pasti harus tanya kabar dan lain-lain. Kalaupun kita punya orang tua dan kita jauh, kita pasti selalu hubungin kabar orang tua. Ya kalau misalnya kita bisa kasih kabar terus ke mereka, ya apalagi Tuhan gitu yang punya hidup kita. Ya masa kita nggak punya komunikasi sih sama yang punya hidup kita, gitu sih. Oke Ji, thank you ya sharingnya. Oke guys, thanks for watching. Jangan lupa ya terus nonton TikTok setiap hari Kamis. Dan semoga kesaksian dari teman kita bisa memberkati kita semuanya. God bless you, have a nice day.